Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yasir Maulana SE MSM selaku dosen pengampu studi kelaikan bisnis serta rekan-rekan yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 mempresentasikan bisnis plan yang sudah kami buat, yaitu Wajid Restu Mamah yang beranggotakan tiga orang, yaitu saya Diki Hermawan, Dinda Oktaviani, serta Pilar Restu Febrian. Langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini ada konsep bisnis Wajid Restu Mamah, yaitu memproduksi dan memasarkan wajit dengan cita rasa autentik yang dipadukan inovasi varian rasa seperti coklat, pandan, daun, dan durian, serta kemasan yang eco-friendly berbahan daun jagung dan kertas daur ulang. Target pasar mencakup wisatawan, pecinta kuliner tradisional, dan generasi muda. Dengan penjualan melalui toko oleh-oleh, bazar, dan platform online seperti marketplace dan media sosial. Lalu di sini ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri yaitu menjadi brand kuliner tradisional terdepan yang melestarikan dan mempopulerkan wajit sebagai camilan khas Indonesia dengan inovasi modern dan kualitas terbaik yang dicintai di pasar lokal maupun nasional. Lalu untuk misinya yang pertama menghadirkan cita rasa autentik dengan kualitas bahan baku terbaik dan proses pembuatan tradisional. Yang kedua menciptakan inovasi varian rasa dan kemasan agar sesuai dengan selera dan tren konsumen masa kini. Lalu yang ketiga memasarkan produk secara luas melalui kolaborasi dengan toko oleh-oleh, platform digital, dan reseller. Dan yang terakhir yaitu mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menggunakan bahan dan kemasan yang eco-friendly. Lalu untuk kelebihan Wajid Restu Mamah sendiri yaitu yang pertama, cita rasa autentik dan konsisten. Kami menggunakan resep tradisional dengan bahan baku pilihan seperti beras ketan yang berkualitas dan gula merah yang asli, sehingga menghasilkan rasa yang autentik dan konsisten. Lalu inovasi varian rasa yang unik, selain rasa original, Wajid Restu Mamah menawarkan varian rasa modern seperti coklat, pandan, durian, dan ketan hitam yang tentunya belum banyak ditawarkan oleh kompetitor lain. Lalu kemasan yang eco-friendly dan estetis. Kami menggunakan kemasan berbahan daun jagung dan kertas daur ulang yang ramah lingkungan, sekaligus menarik dan praktis sebagai oleh-oleh atau hadiah. Lalu pemasaran digital terintegrasi. Kami memanfaatkan marketplace dan media sosial seperti Instagram dan TikTok dengan konten kreatif, tren viral, serta kolaborasi influencer. Lalu program reseller dan produksi fleksibel. Kami menyediakan kesempatan bagi reseller dengan skema kemitraan yang menguntungkan, membantu memperluas distribusi tanpa perlu banyak investasi. Lalu kami juga melakukan pelayanan custom order, yaitu menawarkan layanan pesanan khusus untuk acara seperti pernikahan, hajatan, dan hampers yang memungkinkan konsumen menyesuaikan jumlah dan kemasan. Lalu pemberdayaan masyarakat lokal. Kami menggunakan bahan baku dari petani lokal dan melibatkan tenaga kerja sekitar sehingga mendukung ekonomi masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang positif. Lalu produk dengan cerita dan nilai budaya. Brand storytelling Restu Mamah membawa kesan hangat dan nostalgia, menciptakan keterikatan emosional dengan pelanggan, serta memperkuat identitas budaya lokal. Lalu yang terakhir yaitu program loyalty dan promo bundling. Kami menawarkan poin loyalty untuk pelanggan setia, serta promo bundling menarik seperti paket oleh-oleh untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Nah, dengan kelebihan-kelebihan ini, Wajid Restu Mamah tidak hanya menawarkan produk kuliner, tetapi juga pengalaman dan nilai lebih yang membuatnya unggul dibandingkan kompetitor di pasar. Lalu untuk segmentasi pemasaran Wajid Restu Mamah dari segi demografi, yaitu menyasar konsumen kelas menengah ke atas, usia 22 hingga 45 tahun yang memiliki penghasilan yang cukup tinggi dan menghargai kualitas serta estetika produk. Lalu dari segi geografi, kami fokus pada area daerah dan perkotaan dengan tingkat konsumsi produk premium yang tinggi, terutama di wilayah dengan gaya hidup yang modern. Lalu untuk psikografinya, kami yaitu konsumen yang peduli pada kesehatan, karena produk ini tanpa bahan kimia dan aman untuk kesehatan. Lalu untuk perilakunya, target konsumen seperti orang tua ataupun customer perkotaan yang datang ke daerah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Oke, baik, terima kasih kepada Diki telah mempersilahkan saya untuk memaparkan pembahasan mengenai bauran pemasaran 4P wajib restu mamah. Di sini 4P itu ada produk, price, place, sama promotion. Yang pertama, produk. Di sini kami selain rasa original, yaitu dari buah sirsak, kita juga menawarkan berbagai varian rasa yang telah disinggung tadi awal sama Adiki, yaitu ada coklat, durian, dan lain-lain, serta kami juga menawarkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, price, yaitu harga. Dalam mempromosikan produk di pasar premium ini, Wajib Restu Mamah menetapkan harga premium untuk produknya itu satu pieces itu dihargakan 20.000 sesuai dengan varian rasa yang diminati dan mencerminkan berupa kualitas bahan dari buah sirsaknya itu sendiri atau dari varian rasa yang lain dan gula. Terus untuk place, di sini Wajib Restu Mamah ini selain adanya offline, ada juga online, yaitu online-nya tuh berupa kayak di media sosial atau marketplace. Marketplace-nya itu ada di Tokopedia, di Shopee, terus media sosialnya itu ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Untuk offline-nya itu kita menyalurkan pada toko oleh-oleh dan minimarket. Dan kita juga untuk pengirimannya itu bekerja sama dengan Gojek dan Grab untuk ke wilayah dari luar Kuningan ataupun bisa dari dalam kota Kuningannya juga. Terus yang terakhir, promotion. Selain di promosi di media sosial, yaitu di Instagram, Facebook, TikTok gitu, kita juga bekerja sama dengan influencer kuliner atau mengikuti event-event seperti kayak misalnya event bazar kuliner atau pameran kuliner kayak gitu, dan kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas UMKM yang ada di Kuningan untuk menarik konsumen dan mempertahankan pelanggan lama. Next. Nah, untuk lanjut, untuk tim manajemen Wajib Restu Mamah ini ada pemilik, manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran, dan terakhir tim produksi. Untuk ownernya sendiri itu bertanggung jawab dalam keseluruhan operasional bisnis, dari keberlangsungan sampai dengan pertumbuhan bisnis ini sendiri. Terus manajer keuangan tentunya mengelola tentang keuangan si Wajib Restu Mamah ini. Dari misalnya kayak biaya anggaran produksi dan pemasarannya berapa, terus modal awalnya berapa, terus arus kasnya seperti apa, hingga membuat laporan keuangan. Terus manajer SDM itu tentunya untuk mengelola rekrutmen karyawan sendiri, dari mulai pelatihan, pengembangan karyawan, dan dalam mengawasi kinerja karyawannya sendiri. Terus manajer pemasaran untuk mengembangkan produk Wajib Restu ini dalam menerapkan strategi pemasarannya untuk meningkatkan penjualan, dari misalnya memikirkan konsepan promosi produk di media sosial seperti apa, sampai dengan relasi dengan pelanggannya. Terus yang terakhir yaitu tim produksi. Di sini bertanggung jawab untuk menjaga kualitas, kuantitas, dan efisiensi produksi si produk Wajib Restu Mamah ini dengan memenuhi sesuai dengan standar perusahaan. Terus tim produksi di sini juga terdiri dari tim pembuatan, terus pengemasan produk sampai dengan pengiriman produk. Next.
analisis keuangan. Di sini kita menghitung biaya investasi dari wajib restu mamah, yaitu komponennya peralatan produksi dengan dinominalkan 50 juta ribu rupiah, terus bahan baku awalnya 75 juta rupiah, sewa tempatnya 20 juta ribu rupiah, gaji karyawan per 1 bulannya itu 15 juta ribu rupiah, pemesanannya itu 10 juta ribu rupiah. Dengan ditotalkan biaya investasi awal itu 190 juta ribu rupiah. Untuk komponen penjualan, bahan baku utama itu biaya per unitnya 20.000, dengan ditotalkan biaya keseluruhannya 200.000 juta rupiah. Tenaga kerja 10.000, ditotalkan biayanya yaitu 100 juta ribu rupiah. Atas 10.000, ditotalkan 100 juta ribu rupiah, dengan total biaya variabelnya per unitnya 35.000 rupiah, dengan ditotalkan biaya variabel keseluruhannya 350 juta ribu rupiah. Dicukupkan pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi. Yang pertama, itu yang akan saya jelaskan mengenai analisis keuangan atau di bagian BP itu sendiri. Yang pertama di biaya tetap tadi sudah disebutkan bahwa totalnya 190 juta dan juga harga jual per unitnya itu adalah 20.000. Lalu untuk biaya variabel per unitnya adalah 35.000. Dan ini adalah rumus mungkin yang sudah diketahui oleh rekan-rekan juga. BP sama dengan harga tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit itu 190 terus dibagi 20 dikurangi 35 sampai dengan 13.000 unit. Nah, untuk ringkasan keuangan itu adalah ada total biaya investasi yang pertama tadi 190. Terus yang kedua ada proyeksi permintaan di tahun 3 sebanyak 18.000 unit. Total pendapatan tahun 3 harga jual kurang lebih di 360 juta. Dan titik 4 sekitar di 13.000 unitan. Oke, next. Nah, untuk di bisnis ini ada bisnis model kampasnya. Pertama mengenai customer segment, itu jelas mengenai individu dan juga keluarga gitu. Kenapa individu? Mungkin ini adalah makanan yang memang simple dan juga mungkin targetnya tadi sudah disebutkan bahwa dari wisatawan atau mungkin yang penyuka makanan tradisional juga itu bisa termasuk, dan juga mungkin keluarga yang memang datang ke suatu daerah gitu, seperti untuk toko oleh-oleh. Jelas yang kedua adalah pemilik toko oleh-oleh, mungkin karena di sini adalah salah satu tempat dan juga wadahnya si wajib tersebut. Yang ketiga adalah minimarket, karena memang ini kita akan bekerja sama, karena mungkin minimarket cakupannya cukup luas, jadi ketika orang yang memang sedang berjalan-jalan ke minimarket itu bisa untuk ditemui gitu. Yang kedua mengenai value propositions atau proposisi nilai. Yang pertama jelas itu kualitas premium, maksudnya itu ada bahan baku yang utama dari gula dan juga wajib dari sirsak, dari buah-buahan yang memang tadi sudah disebutkan. Yang kedua tanpa bahan pengawet, ini jelas sekali karena memang bahan-bahan tersebut kita tidak menggunakan bahan pengawet pada yang lainnya atau mungkin ya bahan-bahan kimia dan sebagainya. Itu jelas produknya juga sehat. Dan yang keempat ada layanan online dan juga pengiriman cepat. Mungkin ketika seseorang sulit untuk menjangkau, apalagi mungkin yang di luar daerah, bisa lewat online. Mengenai channel, ini sudah jelas tadi sudah disebutkan di toko oleh, karena memang kita mungkin kerjasama bukan hanya di cakupannya di Kuningan, tetapi kepengen di luar Kuningan, terutama di Jawa Barat gitu, karena ini kan makanan salah satu khas Sunda gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya kita lihat destinasi yang memang di Jawa Barat cukup banyak. Yang kedua adalah website dan juga e-commerce, tadi sudah disebutkan oleh saudara Dinda juga. Yang ketiga adalah media sosial, mungkin media sosial karena memang ketika rekan-rekan searching di Google dan sebagainya itu mungkin banyak sekali muncul. Yang keempat adalah layanan pengiriman. Ya seperti layanan pengiriman tuh mungkin yang tadi saya sebutkan Dinda juga, kayak Grab dan sebagainya. Itu mengenai customer hubungan pelanggan gitu. Programnya loyalitas. Mungkin di sini loyalitas juga sebetulnya orang-orang yang memang
suka banget dengan makanan ini gitu. Biasanya orang tersebut selalu beli dan hampir mungkin bisa jadi pesan gitu. Yang kedua adalah layanan pelanggan yang responsif dan juga chat ataupun via telepon. Dan ini adalah salah satu hal yang ingin kita upayakan bertiga ketika rekan-rekan semua atau misalkan mungkin customer yang akan membeli. Dan juga testimonial dan ulasan pelanggan mungkin ini bisa kita kemas juga dalam konsep konten juga. Terus selanjutnya adalah sumber pendapatan atau revenue stream. Adalah penjualan produk. Mungkin tadi sudah dijelaskan, penjualan produk tersebut kan harganya kurang lebih di 20.000 itu dalam satu mika atau pieces gitu ya. Juga pemesanan acara itu bisa juga misalkan ada event ataupun apa, kerjasama dengan mitra. Mitra-mitra tersebut tuh sebetulnya misalkan kayak seperti komunitas dan sebagainya itu bisa diikut sertakan gitu. Dan juga paket dan juga diskon. Selanjutnya adalah sumber daya utama atau key resource. Itu adalah tim produksi yang berpengalaman dan ini sebetulnya tim produksi tersebut biasanya hanya orang-orang yang sekeliling gitu atau misalkan dari keluarga dan sebagainya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika memang produksi itu banyak kita akan merekrut lebih banyak lagi. Yang kedua adalah bahan baku berkualitas. Itu tadi sudah disebutkan bahwa kita memakai buah-buahan yang sehat dan juga mungkin gula yang memang produksi bagus. Yang ketiga adalah toko fisik dan infrastruktur. Yang keempat adalah platform digital. Lalu key activities itu adalah produksi Wicirsak, itu sudah jelas, mengembangkan produk inovasi dan juga pemasaran dan promosi. Yang terakhir adalah distribusi dan logistik. Key partner itu platform logistik dan juga e-commerce. Dan yang terakhir ada cost struktur, yaitu yang memang harus diperhatikan adalah biaya produksi, pemasaran, logistik, dan juga operasional. Itu sudah melingkup kegiatan di bisnis kita. Oke, next. Ini ada analisis SWOT-nya. Pertama di strength dan juga kekuatan. Itu ada produksi premium dengan bahan tanpa pengawet. Itu tadi sudah dijelaskan bahwa makanan wajib ini itu tidak ada bahan pengawet sedikit pun. Dan juga terdapat varian rasa, sirsak dan juga kenan mungkin ini adalah opsi yang utama gitu. Sisanya tadi sudah disebutkan sebelumnya, durian, mungkin alpukat dan sebagainya. Yang ketiga adalah packaging kemasan yang memang menarik dan juga terjamin menjaga kualitas supaya ketika mungkin dibawa daripada tempat tempat destinasi ke rumah itu bisa dikonsumsi lebih enak juga. Jangkauan pasar melalui platform online dan juga media sosial. Mungkin ini lebih ke promosi dan sebagainya. Dan kita lihat juga weakness ataupun kelemahannya. Pertama adalah biaya operasional dan juga bahan baku yang tinggi. Ini bahan baku tuh mungkin lebih ke gula pasir yang memang cukup lumayan mahal gitu ya. Dan kedua adalah kesadaran merek belum luas dibandingkan pesaing. Sebetulnya kesadaran merek ini karena ini variannya banyak banget gitu yang emang bisnis wajib ini. Keterbatasan dalam skala produksi untuk memenuhi permintaan besar, dan ini mungkin ya kita tidak bisa support secara banyak sekali karena memang kita mungkin menyesuaikan apa yang bisa kita diutamakan gitu. Selanjutnya adalah mengenai peluang atau opportunities, itu adalah ekspansi pasar melalui kerja sama dengan toko oleh-oleh. Ini yang memang kita pengen jadi sasaran utama ketika kita ingin kerja sama dan beberapa toko oleh agar si bangsa pasar ini meluas. Yang kedua adalah penggunaan promosi digital dan influencer untuk memperluas brand awareness. Sebenarnya influencer ini adalah memang yang biasanya hobi untuk meng-review makanan-makanan dan sebagainya, terutama mungkin di makanan khas tradisional ini. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan ketat jenis usaha yang kekinian. Ya ini salah satu persaingan dengan makanan-makanan yang kekinian. Mungkin ya itu menjadi hal faktor utama kita untuk persaingan. Yang kedua ada resiko ketergantungan pada bahan baku yang berkurang atau bahan langka. Yang ketiga adalah perubahan tren konsumsi dan juga preferensi konsumen. Itu adalah analisis SWOT-nya. Oke, next. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Adiki selaku moderator. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Wajid Restu Mamah memiliki peluang besar di industri makanan oleh-oleh yang sedang berkembang khususnya di kota-kota besar. Bisnis ini menawarkan produk-produk berkualitas dan sehat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen kelas bawah, menengah ke atas, dan acara-acara tertentu. Menggunakan bahan-bahan tanpa pengawet dan layanan personalisasi, Wajid Restu Mamah dapat bersaing di pasar yang kompetitif. Penting bagi Wajid Restu Mamah untuk terus berinovasi, mengoptimalkan promosi digital, dan menjaga kualitas produk serta layanan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.